Halo sahabat-sahabat A Plus yang baik. Berjumpa lagi dengan saya Alexander Paulus dalam episode Sukses Itu Pilihan. Masih banyak orang berpandangan bahwa sukses atau keberhasilan adalah karena nasib, adalah karena keberuntungan. Mereka berpikir dan berkata misalnya, habis bagaimana lagi? Saya hanya seorang supir. Saya ditakdirkan hanya sebagai seorang office boy. Habis bagaimana lagi? Saya hanya ditakdirkan sebagai seorang cleaning service. Saya ditakdirkan sebagai orang karyawan rendah. Karena itu tidak mungkin saya memperoleh pendidikan, saya memperoleh pekerjaan yang lebih baik, posisi yang lebih baik. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah cara berpikir seperti ini benar? Ada lagi yang berpandangan bahwa agar sukses dibutuhkan modal yang besar, dibutuhkan uang yang banyak. Kembali kita bertanya, apakah cara berpikir seperti ini juga benar? Tidak sedikit mereka yang mengaitkan, bahkan menyalahkan faktor keturunan sebagai penyebab dari ketidakberhasilan atau kegagalan mereka. Mereka misalnya mengatakan, saya cukup tahu dirilah. Orang tua saya dilahirkan hanya sebagai tukang kebun. Itu pun kebun orang. Karena itu, saya cukup seperti inilah. Orang tua saya dilahirkan hanya sebagai penyapu jalan. Makanya pendidikan saya dan saudara-saudara saya semuanya juga rendah. Pekerjaan kami seperti ini. Pertanyaannya kembali, apakah cara berpikir semacam ini benar? Sahabat-sahabat A Plus yang baik, saya ingin mengatakan bahwa cara berpikir semacam ini keliru. Cara berpikir semacam ini salah. Bahkan cara berpikir, pola pikir, sikap seperti ini berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena ketika Anda memilih untuk memiliki sikap dan cara berpikir seperti ini, berarti Anda memilih untuk meyakini, Anda mempercayai. Akibatnya adalah Anda dipengaruhi. Anda digerakkan oleh cara berpikir semacam ini. Akhirnya Anda pasrah, Anda menerima saja apapun keadaan yang datang kepada Anda. Anda terhambat, Anda dibatasi. Sebenarnya siapa yang membatasi Anda? Siapa yang membatasi? Siapa yang membuat Anda atau orang-orang semacam ini terpenjara? Anda terpenjara oleh diri Anda sendiri. Anda terpenjara oleh cara pikiran, cara berpikir Anda sendiri. Kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Cara pandang atau pola pikir seperti apa yang harus saya ikuti? Abraham Maslow, seorang psikolog humanistik dari Amerika, membantu kita untuk menjelaskan permasalahan ini. Menurut Maslow, atau Maslow mengatakan bahwa manusia, perilaku manusia pada umumnya digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan manusia itu sendiri. Dan kalau kita bicara kebutuhan manusia, maka terlalu banyak kebutuhan manusia. Karena itu oleh Maslow, kebutuhan-kebutuhan yang begitu banyak dia kategorikan dalam 5 kategori atau 5 hierarki kebutuhan menurut Maslow. Disebut hierarki oleh karena dia seperti tangga. Ketika kita mendapatkan kebutuhan kita yang pertama, maka kita akan berupaya untuk memperoleh kebutuhan selanjutnya. Demikian seterusnya, proses itu berlanjut. Sahabat-sahabat A Plus yang baik, 5 kategori
5 hierarki kebutuhan menurut Maslow tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan dasar. Disebut juga kebutuhan fisiologis. Disebut kebutuhan dasar karena menjadi kebutuhan untuk mempertahankan hidup manusia secara fisik. Seperti kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan minuman, kebutuhan akan pakaian, sandang, pangan, dan papan. Ini adalah kebutuhan dasar, tidak bisa dinegosiasikan. Tanpa kebutuhan-kebutuhan ini, manusia akan mengalami kesulitan yang besar. Kalau manusia tidak makan dan tidak minum, manusia akan mati. Kalau manusia tidak berpakaian, manusia telanjang. Kalau manusia tidak punya tempat untuk berteduh, manusia akan mengalami kesulitan yang besar. Karena itu, ini kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Ketika kebutuhan yang pertama ini, kebutuhan dasar, sudah terpenuhi, maka Maslow mengatakan manusia akan berupaya untuk memperoleh kebutuhan berikutnya dalam tangga hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Apa itu kebutuhan akan rasa aman? Ada 2, yaitu kebutuhan rasa aman fisik dan kebutuhan rasa aman psikis. Rasa aman fisik adalah kebutuhan akan rasa aman dari bahaya yang mengancam fisik. Kebutuhan yang mengancam dari bahaya-bahaya seperti bahaya terorisme, bahaya kerusuhan, bahaya banjir, dan lain-lain. Kebutuhan akan rasa aman psikis adalah rasa aman dari situasi-situasi yang mengancam kondisi mental seseorang. Misalnya, rasa aman atau kebutuhan untuk tidak direndahkan, kebutuhan untuk tidak dihina, kebutuhan untuk tidak diejek, kebutuhan untuk tidak stres, kebutuhan untuk merasa terlindungi, dan sebagainya. Inilah kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman fisik dan rasa aman psikis. Lalu Maslow mengatakan, datanglah kebutuhan yang berikutnya setelah kebutuhan akan rasa aman terpenuhi. Kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk mengasihi dan dikasihi, kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk diterima sebagai anggota masyarakat, kebutuhan untuk diterima sebagai anggota tim jika di tempat kerja, kebutuhan untuk diterima sebagai anggota keluarga. Sahabat-sahabat A+, bisa bayangkan apa yang terjadi jika salah seorang anggota keluarga kita merasa tidak diterima, merasa ditolak, merasa disisihkan. Sangat tidak enak. Karena inilah kebutuhan yang sangat dibutuhkan, yaitu kebutuhan sosial. Ketika seseorang sudah mendapatkan kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dianggap sebagai anggota keluarga, maka Maslow mengatakan akan datang kebutuhan yang berikut, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Dikenal juga dengan kebutuhan harga diri. Sahabat-sahabat A+ yang baik, kebutuhan untuk penghargaan adalah kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk dipuji, kebutuhan untuk dihargai proses dan hasil kerja yang telah dilakukan. Ketika seseorang sudah menjadi karyawan cukup lama sebagai karyawan biasa, maka tentu dia ingin untuk
memiliki status yang berbeda. Dia ingin untuk menjadi seorang supervisor misalnya. Dia ingin untuk naik pada posisi-posisi yang lebih tinggi. Ini adalah bentuk penghargaan yang disiapkan oleh organisasi-organisasi. Ada strata untuk memenuhi kebutuhan penghargaan atau kebutuhan akan harga diri. Semua orang membutuhkan untuk dihargai. Ini adalah kebutuhan manusia yang tidak kalah penting. Ketika seseorang sudah memperoleh kebutuhan untuk diakui, untuk dihargai, maka dia telah siap untuk datang pada kebutuhan yang kelima dalam tangga kebutuhan atau hierarki kebutuhan Maslow. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Sahabat-sahabat A+ yang baik, pada tahap ini kebutuhan aktualisasi diri adalah ketika seseorang tidak bertanya apa yang bisa organisasi atau perusahaan berikan kepadanya, tetapi dia akan bertanya apa yang bisa saya berikan kepada organisasi. Karena itu orang-orang yang berorientasi, mereka yang berorientasi pada aktualisasi diri adalah mereka yang bekerja dengan sebaik-baiknya. Mereka bekerja secara disiplin. Mereka senang dengan pekerjaan. Semuanya ini dilakukan bukan agar mereka memperoleh imbalan berupa uang, sebagaimana yang dikatakan dalam kebutuhan dasar yang pertama, yaitu fisik. Orang-orang yang berorientasi pada aktualisasi diri adalah mereka bekerja dengan baik karena memang itulah dirinya. Mereka mengaktualkan dirinya, bahwa kerja baik itulah dirinya mereka. Dengan sederhana bisa dikatakan begini: kalau ingin tahu saya itu orang seperti apa, lihatlah cara kerja saya. Lihatlah hasil kerja saya. Itulah saya. Sehingga sekali lagi, mereka tidak bertanya apa yang organisasi bisa berikan, tetapi apa yang dia atau orang-orang tersebut bisa berikan kepada organisasi. Sahabat-sahabat A+, mungkin Anda bertanya, lalu apa hubungannya? Apa kaitannya antara 5 hierarki kebutuhan Maslow tadi dengan keberhasilan atau sukses? Hubungannya terletak pada dari kelima strata, dari kelima hierarki kebutuhan Maslow tadi, yang mana yang lebih menjadi orientasi, menjadi pusat perhatian. Energi diarahkan lebih banyak kemana? Banyak studi yang dilakukan di belahan bumi dimanapun menunjukkan bahwa masih begitu banyak orang yang memusatkan perhatian pada kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan imbalan. Orang-orang semacam ini ketika diberikan tugas dan tanggung jawab selalu bertanya, kalau saya mengerjakan pekerjaan X, apa yang bisa saya terima sebagai imbalan? Nah, masih begitu banyak orang yang memusatkan perhatian pada kebutuhan ini. Semua orang memang membutuhkan imbalan berupa uang. Wajar, itu tidak salah. Menjadi salah ketika kita memilih untuk hanya menggunakan uang atau imbalan sebagai patokan, sebagai ukuran. Ketika ditanya, diberikan tugas dan tanggung jawab, dia selalu menggunakan imbalan sebagai ukurannya, sebagai patokannya. Apa yang bisa saya dapat kalau saya mengerjakan pekerjaan tersebut? Dengan demikian mereka memilih untuk berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan fisik semata, imbalan semata. Ini cara berpikir yang keliru dan membahayakan diri sendiri. Ini yang disebut mentalitas wanitiro. Sahabat-sahabat A+ yang baik, disadari atau tidak, mereka yang menunjukkan orientasi pada kebutuhan dasar semata, pada kebutuhan akan imbalan, pada kebutuhan akan uang, dan uang, maka konsekuensinya mereka bisa kehilangan segala sesuatu.
mereka bisa kehilangan kebutuhan dasar mereka. Mereka bisa kehilangan imbalan mereka, uang mereka tidak dapat. Mereka bisa kehilangan rasa aman. Mereka bisa kehilangan kesempatan untuk diterima sebagai anggota tim. Mereka tidak dihargai. Mereka juga tidak memperoleh kesempatan untuk membuktikan dirinya dalam aktualisasi diri. Saya ingin berikan sebuah contoh. Seorang anak muda cerdas, sebut saja si A, berhasil menyelesaikan pendidikannya dari sebuah perguruan tinggi ternama di Indonesia, lulus dengan predikat sangat baik, lalu diterima melalui satu seleksi yang panjang dan berat di sebuah perusahaan asing yang besar di ibu kota. 3 bulan setelah dia diterima, dia diangkat menjadi karyawan tetap. Tahun demi tahun berlalu, 2 tahun telah lewat, sikap dan perilaku si A mulai berbeda. Dia mulai berorientasi pada imbalan. Setiap kali diberikan tugas dan tanggung jawab, dia selalu bertanya, apakah pekerjaan ini ada di dalam lingkup tugas saya yang sering dikenal dengan job description. Kalau tidak ada di dalam job description-nya, di dalam lingkup tugasnya, dia akan menolak. Kalaupun dia menerima, dia akan bertanya, apa imbalan? Ini 2 tahun telah berlalu. Dia mulai tidak disiplin. Tugas-tugasnya mulai terbengkalai. Laporan-laporan mingguan tentang pekerjaan dan hasil pekerjaannya mulai sering terlambat. Bahkan seringkali tidak diserahkan. Tentu manajemen kecewa, tentu atasannya kecewa. Ditegur, dia berjanji untuk memperbaiki perilaku kerjanya. Tetapi janji tinggal janji, dia tidak pernah memperbaiki. Perusahaan lalu menegur, tidak hanya itu perusahaan mengirimkan orang ini, si A, untuk mengikuti pelatihan di luar dengan harapan agar dia bisa sadar dan memperbaiki sikap dan perilaku kerjanya. Ternyata dia tetap tidak berubah. Peringatan tertulis telah diberikan kepadanya sampai 2 kali. Lalu suatu ketika atasannya memanggilnya ke ruangan atasan dan memberikan kepadanya sebuah surat dan memintanya untuk menandatangani surat tersebut. Di dalam surat tersebut, si A diminta atau dengan tegas dinyatakan di dalam pernyataan tersebut bahwa mulai hari itu 3 bulan ke depan si A akan tetap bekerja dalam 3 bulan tetapi menerima gaji hanya 50%. Dan apabila dalam 3 bulan tersebut si A tidak menunjukkan perubahan sikap dan perilaku kerjanya, maka perusahaan akan memberhentikannya dengan hormat. Si A diminta untuk menandatanganinya. Tidak ada pilihan lain. Dia harus menandatangani perjanjian tersebut. Tentu dia kaget. Tentu dia kalut. Lalu dia kembali ke kosnya. Kemudian dia berpikir, gawat saya. Masih untung saya tidak dipecat langsung. Kawan-kawan saya yang sama-sama lulus, mereka belum memperoleh pekerjaan sampai saat ini. Di mana saya mau mendapat pekerjaan yang baru? Banyak perusahaan yang sedang merumahkan karyawannya oleh karena krisis ekonomi, pandemi COVID-19. Tidak mungkin saya mendapat pekerjaan dalam waktu yang singkat. Dalam kekalutannya, dia lalu menghubungi saudaranya yang juga tinggal di Jakarta untuk meminta numpang selama 3 bulan. Karena tidak mungkin dengan gaji yang 50%, dia bisa membiayai semua biaya kehidupannya di Jakarta, ibu kota yang terkenal dengan keadaan ekonomi yang mahal dan tinggi. Sahabat-sahabat A+ yang baik, setelah dia
diperhadapkan dengan situasi semacam itu, dia diancam untuk dipecat dari perusahaannya apabila tidak berubah, maka dia mulai menemukan sebuah titik balik. Dia mulai bertekad untuk berubah. Dia mengatakan pada dirinya, saya harus bekerja dengan lebih baik lagi. Saya harus lebih berdisiplin. Saya harus lebih kreatif. Saya harus memberi yang terbaik bagi perusahaan tempat saya bekerja, tetapi juga bagi diri saya ke depan. 3 bulan adalah masa yang sangat sulit. Berat baginya. Karena dia mengalami banyak kesulitan oleh karena penghasilannya yang tinggal sedikit. Tetapi dalam 3 bulan itu dia sungguh-sungguh bekerja dengan baik sesuai dengan tekad. 3 bulan masa sulit itu pun lewat. Atasannya dan rekan-rekan kerjanya mengamati, melihat perubahan yang begitu luar biasa dari si A. Kemudian yang terjadi adalah dia diangkat kembali untuk menjadi karyawan tetap. Gajinya 100% dia terima sebagaimana sebelumnya. Tidak hanya itu, tahun demi tahun berlalu. Kebiasaan kerjanya yang berdisiplin, kebiasaan kerjanya yang memberikan yang terbaik, telah membuatnya menjadi cemerlang di tempat kerjanya. Dia menjadi inspirasi bagi lingkungan kerjanya, bagi teman-temannya, untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi. Tidak hanya itu, dia telah menduduki posisi sebagai seorang manajer senior di tempat perusahaan di mana dia bekerja. Sahabat-sahabat A+ yang baik, pertanyaannya seperti ini. Apa yang bisa kita pelajari? Hikmah apa yang bisa kita petik dari pengalaman si A ini? Setidaknya ada 2 hikmah yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ketika kita menunjukkan kecenderungan sikap dan perilaku kerja yang hanya berorientasi pada imbalan, yaitu uang, dan uang, maka kita bisa kehilangan segala-galanya. Ingat, masih untung si A tidak langsung dipecat. Dia kehilangan penghasilannya, tinggal 50%. Dia kehilangan rasa aman, karena dia tidak lagi aman apakah dia masih bisa diterima sebagai karyawan tetap dengan penghasilan 100% seperti sebelumnya. Dia juga tidak lagi diterima sebagai anggota tim. Dia tidak disenangi. Dia tidak dihargai hasil kerja dan proses kerjanya. Dia tidak lagi memiliki peluang untuk membuktikan dirinya, untuk mengaktualisasikan diri. Intinya, jika kita berorientasi pada kebutuhan dasar semata, jika kita berorientasi pada uang, imbalan uang, dan uang, maka kita kehilangan segala-galanya. Itu pembelajaran yang pertama, atau hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah untuk memperoleh kembali semua kebutuhan yang kita miliki. Kita bisa memperoleh semua kebutuhan yang kita butuhkan ketika kita berorientasi, memilih untuk berorientasi pada aktualisasi diri, yaitu melihat pekerjaan sebagai wadah untuk kita menunjukkan siapa diri kita. Ketika si A memilih, ketika si A punya satu titik balik, di mana dia bertekad untuk berubah, di mana dia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi tempat dia bekerja, bagi dirinya sendiri. Disitulah dia memusatkan perhatian, dia memilih untuk berorientasi pada aktualisasi diri. Sehingga dia memperoleh segala sesuatu yang dia butuhkan. Jadi orang yang berorientasi pada aktualisasi diri, dia menjadi orang yang berdisiplin. Dia menjadi orang yang berkualitas. Dan orang yang berkualitas pasti berhasil. Orang yang berkualitas dibutuhkan di mana-mana. Dia memperoleh semua yang dibutuhkan. Ketika kita berorientasi atau memilih untuk berorientasi pada
Kerja adalah wadah untuk aktualisasi diri kita. Sahabat-sahabat A+ yang baik, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, apapun posisi dan kedudukan Anda, dimanapun Anda bekerja, bekerjalah dengan sebaik-baik. Bekerjalah dengan hati. Berikanlah hati dan pikiranmu sepenuhnya pada pekerjaan yang engkau kerjakan. Berilah yang terbaik. Karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena itu, sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa like dan subscribe video ini agar kita terus hadir, belajar, bertumbuh, meraih kualitas A+. A+, your self-improvement partner. Saya Alexander Paulus, sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya.